Halo adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan rumus kimia SMA tentang hidrolisis garam. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Langsung saja, hidrolisis garam. Macam-macam larutan garam. Larutan garam terjadi jika larutan asam dan larutan basa direaksikan, serta keduanya tepat bereaksi, atau keduanya tidak ada sisa. Sebelum membahas tentang macam-macam garam, kalian wajib hafal asam kuat dan asam lemah, serta basa kuat dan basa lemah, yang sudah kalian pelajari di bab larutan asam dan basa. Jika kalian lupa, bisa melihat di video rumus lengkap larutan asam dan basa. Tapi, pada video kali ini, saya tampilkan ulang ciri-ciri asam kuat dan asam lemah, serta basa kuat dan basa lemah, yaitu sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada 4 macam garam yang dapat terjadi, yaitu yang pertama, garam asam kuat basa kuat atau AKBK. Sifatnya netral. pH sama dengan 7. Tidak terhidrolisis. Contoh, KCl jika diuraikan menjadi K+ dan Cl-. Jika kalian perhatikan, kation atau ion positif mewakili basa, dan anion atau ion negatif mewakili asam. Nah, ion K+ mewakili basa, yaitu KOH. Jika kalian ingat lagi, KOH adalah basa kuat. Makanya, dari awal saya ingatkan lagi kalau harus hafal asam kuat dan asam lemah, serta basa kuat dan basa lemah. Selanjutnya, ion Cl- mewakili asam, yaitu HCl. Dan HCl adalah asam kuat. Sehingga KCl adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Selanjutnya, reaksi hidrolisis adalah reaksi antara ion-ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah dari suatu garam dengan air, sehingga kation dan anion dari garam direaksikan dengan H2O. Tapi, yang bereaksi adalah ion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah saja. Jika ion berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka tidak terjadi reaksi. Sehingga, jika ion K+ dan Cl- direaksikan dengan air, maka K+ ditambah H2O tidak terjadi reaksi. Dan Cl- ditambah H2O juga tidak terjadi reaksi. Yang kedua, garam asam kuat basa lemah atau AKBl. Sifatnya asam. pH kurang dari 7. Terhidrolisis sebagian atau terhidrolisis parsial. Contoh, NH4 2 kali SO4 jika diuraikan menjadi 2NH4+ dan SO4 2-.
NH4+ berasal dari NH4OH, yaitu basa lemah, dan SO4 2- berasal dari H2SO4, yaitu asam kuat. Reaksi hidrolisisnya adalah NH4+ ditambah H2O menghasilkan NH4OH ditambah H+. Saya sudah jelaskan, jika ion berasal dari asam lemah atau basa lemah, maka terjadi reaksi hidrolisis. Karena NH4+ berasal dari basa lemah, maka terjadi reaksi hidrolisis. Perhatikan, pada reaksi hidrolisis, H2O terurai menjadi ion H+ dan ion OH-. Jika H2O bereaksi dengan ion positif, maka ion positif tersebut berikatan dengan OH- dan tersisa H+. Sebaliknya, jika H2O bereaksi dengan ion negatif, maka ion negatif tersebut berikatan dengan H+ dan tersisa OH-. Nah, karena NH4+ ion positif, maka NH4+ berikatan dengan OH- membentuk NH4OH, dan ada sisa H+. Sehingga reaksinya NH4+ ditambah H2O menghasilkan NH4OH ditambah H+. Cukup jelas ya? Selanjutnya, karena SO4 2- berasal dari asam kuat, maka SO4 2- ditambah H2O tidak terjadi reaksi. Jika diperhatikan, pada hasil reaksi ada ion H+. Oleh sebab itu, sifatnya asam. Yang ketiga, garam asam lemah basa kuat atau AlBK. Sifatnya basa. pH lebih dari 7. Terhidrolisis sebagian atau terhidrolisis parsial. Contoh, Na3PO4 jika diuraikan menjadi 3Na+ dan PO4 3-. Na+ berasal dari NaOH, yaitu basa kuat, dan PO4 3- berasal dari H3PO4, yaitu asam lemah. Reaksi hidrolisisnya adalah Na+ ditambah H2O tidak terjadi reaksi, sebab Na+ berasal dari basa kuat. PO4 3- ditambah 3H2O menghasilkan H3PO4 ditambah 3OH-. PO4 3- berasal dari asam lemah, sehingga bereaksi dengan H2O. Karena PO4 3- adalah ion negatif, maka berikatan dengan H+ membentuk H3PO4 dan ada sisa OH-. Ingat, reaksi harus setara, makanya H2O dan OH- masing-masing diberi koefisien 3. Jika diperhatikan, pada hasil reaksi ada ion OH-. Oleh sebab itu, sifatnya basa. Yang keempat, garam asam lemah basa lemah atau AlBl. Sifatnya asam jika Ka lebih dari Kb, basa jika Ka kurang dari Kb, atau netral jika Ka sama dengan Kb.
pH kurang dari 7 jika Ka lebih dari Kb, pH lebih dari 7 jika Ka kurang dari Kb, atau pH sama dengan 7 jika Ka sama dengan Kb. Terhidrolisis sempurna. Contoh, FeCH3COO 3 kali jika diuraikan menjadi Fe3+ dan 3CH3COO-. Fe3+ berasal dari FeOH 3 kali, yaitu basa lemah, dan CH3COO- berasal dari CH3COOH, yaitu asam lemah. Reaksi hidrolisisnya adalah Fe3+ ditambah 3H2O menghasilkan FeOH 3 kali ditambah 3H+. CH3COO- ditambah H2O menghasilkan CH3COOH ditambah OH-. Berikutnya, pH larutan garam. Yang pertama, garam AKBl. Rumusnya, konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb kali konsentrasi garam plus. Konsentrasi H+ sama dengan akar Kh kali konsentrasi garam plus. Kh sama dengan Kw per Kb. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Berikut penjelasan lambangnya. Contoh, tentukan pH dari 0,2 molar NH4 2 kali SO4. Kb NH4OH sama dengan 10⁻⁻⁵. NH4 2 kali SO4 jika diuraikan menjadi 2NH4+ dan SO4 2-. Pada soal diketahui NH4 2 kali SO4 sebanyak 0,2 molar. Nah, karena NH4 2 kali SO4 garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, maka konsentrasi garam yang dipakai adalah konsentrasi garam plus, yaitu konsentrasi NH4+. Ingat, untuk mencari konsentrasi NH4+, dipakai perbandingan koefisien, yaitu 2/1 kali 0,2 sama dengan 0,4 molar, sama dengan 4 kali 10⁻⁻⁻⁴ molar. Selanjutnya, langsung masuk ke rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb kali konsentrasi garam plus, sama dengan akar 10⁻⁴ per 10⁻⁵ kali 4 kali 10⁻⁻⁻⁴, sama dengan akar 4 kali 10⁻⁻⁻⁻, sama dengan 2 kali 10⁻⁵ molar. pH sama dengan min log konsentrasi H+, sama dengan min log 2 kali 10⁻⁵, sama dengan 5 min log 2. Yang kedua, garam AlBK.
Rumusnya, konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka kali konsentrasi garam min. Konsentrasi OH- sama dengan akar Kh kali konsentrasi garam min. Kh sama dengan Kw per Ka. POH sama dengan min log konsentrasi OH-. pH ditambah POH sama dengan 14. Berikut penjelasan lambangnya. Contoh, tentukan pH dari 0,1 molar CH3COO-Na. Ka CH3COOH sama dengan 10 pangkat min 5. CH3COO-Na jika diuraikan menjadi CH3COO- dan Na+. Pada soal, diketahui CH3COO-Na sebanyak 0,1 molar. Nah, karena CH3COO-Na garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, maka konsentrasi garam yang dipakai adalah konsentrasi garam min, yaitu konsentrasi CH3COO-. Ingat, untuk mencari konsentrasi CH3COO- dipakai perbandingan koefisien, yaitu 1/1 kali 0,1 sama dengan 0,1 molar, sama dengan 10 pangkat min 1 molar. Selanjutnya, langsung masuk ke rumus. Konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka kali konsentrasi garam min, sama dengan akar 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1, sama dengan akar 10 pangkat min 10, sama dengan 10 pangkat min 5 molar. POH sama dengan min log konsentrasi OH-, sama dengan min log 10 pangkat min 5, sama dengan 5. pH sama dengan 14 dikurangi POH, sama dengan 14 dikurangi 5, sama dengan 9. Yang ketiga, garam AlBl. Rumusnya, konsentrasi H+ sama dengan akar Kw kali Ka per Kb. Kh sama dengan Kw per Ka kali Kb. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Berikut penjelasan lambangnya. Contoh, tentukan pH dari 0,1 molar NH4 2 kali CO3. Ka H2CO3 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 dan Kb NH4OH sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. NH4 2 kali CO3 adalah garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Jadi, konsentrasinya tidak mempengaruhi nilai pH. Langsung saja masuk ke rumus. Konsentrasi H+ sama dengan akar Kw kali Ka per Kb, sama dengan akar 10 pangkat min 14
kali 5 kali 10 pangkat min 4 per 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan akar 25 kali 10 pangkat min 14 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 molar. pH sama dengan min log konsentrasi H+, sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 7, sama dengan 7 min log 5. Nah, penjelasan materinya sudah selesai. Nantikan pembahasan soalnya di video berikutnya ya. Bye.